Tapi bayangin 5-8 tahun yang lalu itu idenya tuh masih fresh banget. Nah itu dia. Orang masih takut-takut gitu ya. Tapi sebenarnya idenya tuh udah ada dari zaman tahun 2000, mungkin tahun 99 lah, tahun 90-an atau 2000 awal ya. Yaitu Kaskus FJB. Berawal dari kita bikin eksperimen, bikin aplikasi kecil di Play Store, without any expectation siapa yang download. Ternyata yang download adalah diaspora Indonesia yang ada di luar. Tapi kebanyakan entrepreneurs yang sukses, ini mungkin orang-orang bilang entrepreneur sukses itu pada drop out. Enggak, justru inovasi-inovasi lahir itu dari universitas. Oke, selamat malam. Kita lagi di Harvard, di USA, Boston. Oke, nama saya Jeff dari Startup Bandung, Sharing Vision, dan Gua Ray dari Gids Indonesia, Startup Bandung juga, tapi udah lama 2 tahun di Boston, lagi studi entrepreneurship di Babson. Dan luar biasa ya guys, 2 tahun di Boston masih sambil manage startupnya di Indonesia. Di Bandung tepatnya, di dekat jalan yang macet, di dekat stadion ya kalau nggak salah ya. Sumarekon. Sumarekon. Di Sumarekon. Nah, Gebila Sumarekon di sana. Di dekat Wush. Deket bus. Kemarin waktu pawai libur dong berarti ya. Libur macet soalnya. Macet ya. Tapi kan saya di sini jadi nggak berasa. Oh iya, WFA. Oke. Oke, for your information, Boston dan Bandung itu bedanya 11 jam ya. Jadi kalau sekarang jam 9 malam, di Bandung jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Oke, 8 pagi ya, baru pada bangun dan sudah pada bangun. Oke, yang salat subuh guys. Oke. Udah lewat kayaknya. Sorry ya, kita di sini nongkrong santai aja. Kita bakal ngobrolin berbagai hal di pagi hari di sana, malam hari di sini, dan kita ya ngobrolin perjalanan kawan-kawan kita sebenarnya di Startup Bandung ya, terutama Mas Ray Rizaldi dari Gids ya, dan juga di sana ada lebih dari 50 orang karyawan Gids sedang berjuang jam kerja. Di sini jam kerja nggak? Di sini jam kerjanya sama juga. Sama juga. Jangan khawatir teman-teman, malam hari kita kerja, siang hari kita kuliah. Tapi udah beres. Oke, gimana ceritanya sampai kesasar ke Boston nih kuliahnya? Oke, jadi berapa tahun lalu ya gue sempat nulis gitu ya, pengen kuliah karena kayaknya gue udah lama jadi founder ya, udah lama jadi co-founder. Jadi Gids sendiri udah berdiri dari tahun 2008. Jadi right before 2 tahun sebelum lulus kuliah itu udah bikin Gids. Dan sekarang pas 2022 mikir kayaknya perlu belajar lagi nih, karena perlu ngupdate diri lagi. Terus ngobrol-ngobrol sama beberapa mentor, bilangnya, oh kamu harus lihat dunia lebih jauh nih, biar mental sama mindsetnya lebih kebuka gitu. Ya udah akhirnya nyari-nyari. Pertama dapat LPDP dulu, terus akhirnya dapat LPDP one shot. Abis itu nyari-nyari kampus, apply ke beberapa. Sayangnya Harvard waktu itu nggak kepikiran buat apply Harvard. Tapi apply ke beberapa dan akhirnya masuk ke Babson, salah satu college yang nomor 1 di entrepreneurship, dan saya belajar banyak banget di situ selama 2 tahun terakhir. Dan benar sih, memang kebuka, ketemu sama banyak co-founder, banyak entrepreneurs, banyak business owners, dan di situ wah ternyata mindsetnya beda banget gitu ya. Marketnya beda tapi mindsetnya juga beda gitu. Oke, luar biasa. Mungkin ya kalau Harvard tuh di sini kayak di Jalan Ganesha lah, misalkan ITB atau UI kalau UI ya, kalau UI, apa ya? Oh mungkin ini MIT tuh ITB, Unpad tuh Harvard, di Unjani atau Cimahi ya, maksudnya tidak jauh dari Bandung tuh ada namanya Babson gitu ya. Jadi masih dekat banget lah, kira-kira 20 menit naik motor. Atau kebalik. Oh, kebalik. Jadi kalau di kita sering nggak kan Harvard tuh UI karena banyak Harvard UI, ilmu Babsonnya sosialnya gitu ya. Terus MIT tuh ITB-nya, biasanya mungkin Unpad karena hutan. Oh, Unpad Jatinangor, oke. Jadi Babson itu terletak di agak hutan di ujung baratnya Massachusetts. Jadi udah agak di luar Boston. Di luar Boston ya, dan di sini mungkin banyak orang makainya mobil ya, bukan motor ya. Atau masih ada yang naik motor dikit? Biasanya naik motor itu DoorDash. Oke. Itu ya apa namanya, ojol. Di tengah kota masih ada. Jadi buat antar jemput makanan tuh banyak yang motor atau sepeda gitu. Kalau transportasi mostly mobil. Jadi buat teman-teman yang cowok-cowok yang calon mantu terbaik bangsa, jangan lupa ambil SIM A sebelum kesini karena kepake banget ya. SIM iya, internasional tapi ya. Tapi enggak sih, malah internasional nggak kepake. Oh, nggak kepake. Oke, jadi SIM-nya kalau bisa jangan nembak, di sini dari kanan ke kiri ya, setirnya pindah ya. Iya, Oke, dan mobil bisa sewa atau harus beli di sini?
Bisa sewa. Di Sewa sini ya. banyak banget opsi naik, opsi ada yang sewa harian, ada yang sewa jam, ada yang kayak Uber juga ada, Oh ya Uber ya. jadi Transportasi macam-macam. publik juga sangat bisnya juga bagus ya. Oke ya luar biasa lah. Hmm. Oke, ini mungkin kita mundur ke 20 tahun yang lalu. Wah, kenapa bikin Gits? Wah, kenapa bikin Gits? Jadi awalnya tuh mode survival ya. Jadi karena Ya. dulu tadi kan 2 tahun sebelum sebelum lulus kuliah tuh udah mulai bikin Gits. Jadi awal-awal kita banyak project freelance sebenarnya bantuin teman-teman yang masih di kampus ataupun yang sudah lulus. Jadi awal-awal klien kita tetap alumni-alumninya ITB, lalu grow sampai akhirnya ketemulah satu titik di mana kita harus, oh ini decide nih kita mau serius apa enggak. Jadi tahun 2008 itu kita decide, oh kayaknya sambil makan-makan kita decide tuh, yuk kita bikin perusahaan yuk. Dan akhirnya 5 orang yang sering projekan bareng, kebetulan satu kosan semua sama satu jurusan juga semua. Jadi itu akhirnya kita bikin bareng dan itu yang kenapa mulai. Tapi ada satu kesamaan yang kenapa kita akhirnya pengen bikin perusahaan. Jadi waktu itu kita ikut namanya kuliah manajemen industri yang wajib sebenarnya, mata kuliah wajib dari jurusan teknik industri kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya saya waktu itu udah ngambil, cuma waktu itu karena ada banyak yang bilang uh, bahwa kuliahnya bagus, profesornya bagus, jadi saya akhirnya ikutan sit in dan benar waktu itu profesornya dosennya namanya Pak Hari Lubis. Lubis sekarang udah almarhum dan dia benar-benar inspiring sih. Dia ngeracunin bilang katanya kalau mahasiswa itu berebutan tempat kerja, kasihan justru orang-orang yang nggak punya privilege untuk kuliah. Jadi tugas kita sebagai student, sebagai mahasiswa waktu itu adalah gimana caranya menciptakan lapangan kerja. Nah jadi kepikiran kan, wah jadi gimana ya caranya supaya gue juga bisa creating jobs, gue juga bisa creating impact gitu ya. Jadi itu awal mulanya Gits berdiri. Jadi hashtag mulai aja dulu ya. Mulai aja Jadi dulu. kita bayang hijau-hijau itu. Oke. Itulah Gits teman-teman tim developer yang luar biasa dan sekarang ya sudah banyak sekali karyanya ya bahkan oh ya mungkin kita juga dalam konteks MIT RIP ID di sini lagi ada workshop di MIT. Untuk teman-teman kalau lihat websitenya mitrip.id itu buatannya Gits Sini juga apa ya. Di sini di mana aja ya Mas. Oke mungkin sedikit mengenai juga teman-teman saya juga ada di Sharing Visionnya salah satu konsultan IT. Mungkin ya cukup dikenal di Indonesia Mas Ray dan kita mungkin sudah ada sekitar 16 tahun ya berarti ya. 2009 ke 2025 berapa tahun ya? Hampir bareng berarti kita. Bareng-bareng. Ya, dapat katanya bareng. Alhamdulillah sekarang ya banyak menangani berbagai proyek digital ya. Mungkin teknologi informasi, transformasi digital tapi yang susah-susah ya. Mungkin seperti sistem pelabuhan ataupun juga konsultasi strategik, bikin blueprint, IT master plan dan lain-lain ya. Termasuk salah satu proyek tersulit kita adalah ya waktu itu kualitas asuransi dari suatu fasilitas di negara yang membuat kita transfer menjadi 2.500 ya. Beginilah caranya seorang konsultan bercerita. Teman-teman pasti tahu apa itu. Dulu 6.500 ke 2.500 dan luar biasa perjuangannya mungkin 3,5 tahun udah apa ya? Dokter mungkin yang bentar lagi ya. Tapi memang sangat seru sih Mas Ray perjalanan di dunia digital ini karena banyak sekali hal baru sekarang ya. Almost every month ya ada hal baru ya sebut aja kemarin ada DeepSeek ya. ChatGPT sekarang ada lagi Veo ya. Ada Google Veo. Yang kabarnya free ya buat student ya. Buat student. Dan tadi malam muncul namanya Jatameo atau Jatavo ya atau apa ya. Itu juga sesuatu yang lebih baru lagi di mana itu suatu startup dari Bandung bikin agentic istilahnya apa ya offline AI gitu yang sangat murah, gratis dan seterusnya luar biasa memang. Keren. Emang inovasi itu bisa dari manapun muncul. Ya dari Harvard banyak sih. Dari Bandung juga banyak guys. Tapi tadi ada pesan yang menarik juga pas kita lagi ikut di MIT Harvard ya. Oh betul. MIT RIP sorry. MIT RIP kita lagi di Harvard di sebelahan guys deket banget. Jadi tadi kita lagi ikut workshop di MIT RIP. Jadi sebenarnya gimana sebuah inovasi itu lahir atau gimana sebuah kawasan kalau bisa negara itu bisa jadi inovatif. Itu ada 5 unsur guys. Jadi unsur pertama entrepreneurs-nya. Tapi kebanyakan entrepreneurs yang sukses, ini mungkin orang-orang bilang entrepreneur sukses itu pada drop out. Enggak. Justru inovasi-inovasi lahir itu dari universitas. Yes. Gitu, dari asrama-asrama. Tadi salah satu buku yang dia baca yang kita bahas di kelas itu adalah
from dorm to dome. Jadi dari asrama menuju dome, karena di MIT itu ada dome yang terkenal banget. Maksudnya jadi kalau dari asrama menjadi terkenal gitu ya. Kalau di Indonesia namanya kos-kosan. Dari asrama menuju dunia. Iya, gitu, betul. gitu. Jadi itu salah satu unsur kedua, entrepreneurs, university, government, terus ada risk capital juga, venture capitalnya. Ya. Sama satu lagi apa aja? Korporasi. Jadi enterprise yang besar-besar. Enterprise. Dan ini inovasi itu akan bisa lebih mudah lahir kalau 5 stakeholder ini bisa berinteraksi, berkolaborasi. Gitu aja. Dan ternyata di Indonesia sudah lengkap, ada semua itu, di mana-mana kita bisa mencari. Sebenarnya teman-teman, tadi kita baru hari ini lagi ketemu pertama kalinya dengan Bill Aulet physically ya, biasanya kita ketemu itu yang seru banget. Di situ ada 24 Step Discipline Entrepreneurship. Kita bawain bukunya bahasa Indonesia, tinggal 2 yang dijual di Indonesia, kita dapat dua-duanya dari Sabang sampai Merauke kayaknya ya. Mantap. Dan akhirnya kita bisa ketemu beliau. Di kantor kita ada loh itu. Ada. Oh, ini nih nggak ngasih tahu nih. Wah, nggak apa. Baru lihat statusnya tadi. Itu bukunya 1 kita kasih. Kita masih punya 2 di sekitar kita, 3 sama teman kita. Intinya itu bahasa tentang 24 tahapan kalau kita mau jadi entrepreneur. Apa aja tuh? Disiplin. 24. Ingat nggak? 24. Oke. Ini baru tadi banget ya. Mudah-mudahan nggak lupa. Yang pertama tuh kita harus melakukan mungkin market research ya. Kita bisa mengenali persona user kita, kemudian juga beat set market, atau mungkin 5 orang pertama yang siap membeli, atau yang siap, atau apa ya istilahnya. Kalau kita jualan cilok lah, cilok 1000 atau donat danus itu. Oh, mau dong. Oke, 5 orang aja cukup buat nyobain. Dan the next 10 customer, kita bisa ngembangin produk kita, donat kita bisa kita kembangkan, akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Bahkan prosesnya bisa dibalik teman-teman. Jadi kita mulai dari customer kita, kalau lihat ada 5 orang lapar di depan kita nih. Nah, mereka kita tanya biasanya makan apa? Oh, nasi, bubur, mie, donat, roti. Oh, bingung yang bikin produknya. Gitu lah, pokoknya gue bikinin nasi, lu mau semuanya nasi goreng, sip. Gitu kayaknya. Jadi 24 step itu intinya dari kita mengenali pasar kita dari yang kecil, kita bisa mulai kecil-kecilan sampai kita bisa mengenali produk kita ke market yang lebih besar, dan akhirnya kita bisa menghitung tuh LTV, KOKA, atau bagaimana lifetime value, juga mungkin cost of acquisition ya. Dan itu mungkin lebih advance lagi. Intinya mah setelah kita kembangkan, kita putar terus secara bertahap itu, dan akhirnya kita bisa mencapai tahapan 23, yaitu the dogs eat the dog food ya. Artinya orang tuh benar-benar butuh barang kita dan selalu pakai. Contoh apa kira-kira? Misalnya ya kayak tadi kita software. Software. Kita pasti udah jadi sering ya pakai Gojek, pakai Grab, atau pakai Tokopedia, pakai e-commerce. Karena kita jadi ngerasa punya kebutuhan. Tapi bayangin 5-8 tahun yang lalu itu idenya tuh masih fresh banget. Nah, itu dia. Orang masih takut-takut gitu ya. Tapi sebenarnya idenya tuh udah ada dari zaman tahun 2000, mungkin tahun 90-an atau tahun 2000 awal ya. Yaitu Kaskus FJB. Nah, sebenarnya dulu ada ceritanya tuh. Wah, ketahuan usia kita. Kaskus buat milenialnya, Gen Z mudah-mudahan tahu. Tapi ada satu yang menarik dari bukunya Bill Aulet. Jadi bukunya sendiri namanya apa? 24 Step Discipline Entrepreneurship. Bukan, oh iya, Discipline Entrepreneurship. Jadi title booknya tuh Discipline Entrepreneurship. Jadi orang tuh nyangka kalau jadi entrepreneurs tuh gue bebas manage waktu gue bebas nentuin jam kerja segala macam. Itu mungkin ada benernya, tapi banyakan salahnya mungkin ya. Kenapa? Karena justru ketika jadi entrepreneurs, kita harus disiplin. Jadi jangan bayangin kita langsung punya kebebasan waktu, kita punya ini. Justru di awal-awal tuh tadi yang quote yang seru adalah kita harus punya semangat sebagai pirates, karena kita tuh ingin membuktikan bahwa ide kita tuh valid, kita ingin membuktikan bahwa produk kita tuh bagus, dan kita harus punya semangat pirates. Karena kalau kita nggak punya semangat pirates, kita lesu duluan. Tapi secara eksekusi kita harus disiplinnya kayak Navy. Jadi spirit of pirates but execution of Navy, dan itu harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin, ya tadi kita jadi bikin produk terus, kita lupa ngobrol sama customer, atau kita ngobrol sama customer terus lupa bikin produk. Jadi disiplin itu kita harus nentuin kapan kita ngobrol lagi sama customer, kapan kita bikin produk. Jadi siklus ini harus kita jalanin terus, nggak stop, nggak berhenti. Jadi kalau teman-teman nyari entrepreneurship jadi entrepreneurs karena pengen kebebasan waktu, coba pikir lagi deh. Oke, buat yang belum tahu Pirates dan Navy apa, mungkin bisa baca One Piece karya Eiichiro Oda. Di situ ada Mugiwara Pirates dan Seal ya, Navy Seal ya. Oke, itu yang seru banget. Emang gimana tuh? Kebetulan gue pernah nulis sih. Jadi pernah nulis masih tulisan internal dan beberapa teman yang pernah baca tulisan ini. Jadi gue pernah nulis waktu itu, gue lagi galau ya. Kira-kira perusahaan gue ini bakal kemana ya ke depannya. Dan gue nulis terinspirasi dari Eiichiro Oda juga nih, Oda Sensei.
ternyata yang menyatukan Luffy dalam satu tempat itu adalah visinya Luffy, dia pengen jadi Pirate King. Oh, Tapi Pirate King. Pirate King, tapi si Pirate King ini bikin orang jadi, gue pengen bantuin lo jadi Pirate King. Karena semua orang tuh punya mimpinya sendiri-sendiri. Jadi misalnya Zoro, dia pengen jadi Pirate Hunter yang paling terbaik. Tapi karena dia lihat Luffy punya mimpi yang sangat besar, ingin jadi Pirate King, dia ingin ngebantuin. Terus Nami ingin menjelajah dunia sebagai Nahkoda. bukan nakoda, navigator. Dia ingin jadi navigator, dan dia lihat kalau jadi gabung sama Luffy, mimpinya ini akan tercapai. Sanji ingin ke Blue Ocean apa? Blue apa namanya? South Blue. Untuk menemukan spice yang paling jarang, dan dia lihat kalau gabung sama Luffy itu bisa jadi kesampaian. Jadi mimpi seorang entrepreneur ini influence orang lain untuk ikut sama dia gitu. Dan itu yang gue belajar dari One Piece. Tapi teman-teman banyak sekali kok founder startup yang bilang teman-teman itu nakama ya gitu. Itu berarti udah baca One Piece tuh foundernya gitu ya. Jadi memang dunia entrepreneur itu ya rame banget lah teman-teman, seru banget. Ini malam makin dingin ya. Iya. Alford nih kayak di Pangalengan teman-teman, dingin banget ini. Kita udah mulai menggigil nih. Oke. Iya. Jadi gimana nih Mas Ray dinamika penutup apa lagi? Penutup. Udah penutup atau gimana nih? Belum ya? Udah malam ya? Oke. Mungkin ngobrolin ini aja, seberapa dinamika dunia startup tadi, bener yang kata di forum dengan Bill Aulet itu ternyata Oke, Mas Ray berapa jam tidur sehari rata-rata sebulan terakhir? Wah, rata-rata kalau lihat di watch atau di HP itu rata-rata tidurnya paling 4 jam. 4 jam. 4 jam 5 jam. Karena di sini harus konkol sama tim Indonesia. Jadi tim Indonesia baru buka jam 9 sini ya, jam 8 pagi di sana. Terus call mungkin sampai jam 12 sampai jam 1. Habis itu dari jam 1 biasanya ngelamun dulu. Kenapa? Karena habis call tuh ngapain dulu ya? Ini planningnya apa lagi gitu ya. Jadi ngelamun dulu, kadang-kadang baru bisa tidur jam 3. Bangun lagi udah harus call, misalnya karena di sini juga coba nyari klien. Bangun lagi biasanya call pertama jam 8 jam 9 gitu. Itu ada yang kuliah deh kemarin. Kalau kemarin kuliah. Sambil kuliah, sambil konkol, sambil nyari klien. Sambil kerja juga. Oh ya. Bahasa apa kerja sambilan tuh di sini? Freelance. Part time magang. Ya. Karena di sini biaya hidup mahal, jadi buat bisa bawa keluarga jadi harus cari-cari sambilan juga. Gila luar biasa ya. Jadi seorang pengusaha tadi kalau dari Bill Aulet adalah kita harus bisa membuat customer kita happy, yang lapar jadi bisa makan nasi goreng atau apa ya tadi. Ini kita lapar juga ya. Oke. Udah lapar lagi. Udah lapar lagi. Di sini cepat lapar guys. Yang kedua mungkin adalah bisnis itu ngebangun cash flow ya teman-teman ya, cash flow. Jadi mungkin ya sebagai entrepreneur kita harus berjuang bagaimana caranya usaha kita bisa jalan. Bagaimanapun caranya ya. Oke. Tapi boleh sharing dong, itu bisa bertahan 16 tahun apa kuncinya nih kalau di Sharing Vision? Kita mungkin punya prinsip ini ya, mensyukuri rezeki, kesederhanaan. Jadi mungkin kita juga 100% proyek kita alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gratifikasi dan KKN. Artinya kita ya secukupnya gitu lah. Bagaimana secukupnya ya kita secukupnya itu sederhana gitu. Jadi mungkin buat kita menanamkan value-value yang luar biasa, seperti mungkin kita sangat suka mungkin perjalanan rohani, ya mungkin kayak umrah gitu ya. Di Sharing Vision mungkin yang generasi awal udah 100% semuanya diberangkatin. Mungkin juga sudah punya rumah semua, jadi itu sandang, pangan, papan, dan umrah biasanya 4 itu. Setelah itu semua langsung ke anak, karena kan kita sudah pada nikah teman-teman ya. Buat yang belum nikah ya mulai nabung buat anaknya. Setelah itu ya kita tidak ada terlalu banyak ya impian yang muluk-muluk lah gitu ya. Artinya ya sampai sekarang kita stabil karena keinginan kita ya segitu-segitunya lah, sisanya belajar gitu ya. Kalau belajar kita serakah. Ada ilmu apa? Belajar gitu. Makanya bisa sampai sini kita ya. Alhamdulillah. Karena pengen belajar terus. Nah, coba memang kalau setahun terakhir memang agak unik ya teman-teman ya. Dinamikanya tuh kalau ya 10 tahun yang gitu mah mungkin ombak-ombak di pinggir pantai ya. Kalau sekarang tuh kayak ombaknya tuh semeter, gitu ya. Tsunami dong ini ya. Belum tsunami ya. Set, hampir gitu ya. Di sana kita banyak melakukan manuver ya teman-teman ya. Termasuk juga mungkin ya efisiensi atau mungkin juga lebih ke disiplin dalam keuangan gitu ya. Kita mengatur finansial kita. Juga mungkin saya banyak bereksperimen juga bikin usaha-usaha baru. Kalau buat saya pribadi mungkin entah sampai kapan kita usaha ada gitu ya, walaupun kita harus selalu optimis. Di situ kita diversifikasi.
Juga ini Mas Ibnu yang di Gids ya, buka martabak, apartemen dan lain itu luar biasa. Jadi kita teman-teman Diversifikasi dia. selalu bertualang gitu ya. Memang Iya. seru banget sih ya. Mas Ray sampai kesasar ke Tapi sini. boleh cerita dong, Apa tuh? kira-kira challenge setahun terakhir, challenge apa yang paling berat dan gimana Bang Jeff Oh, sama Sharing Vision bisa melaluinya? challenge terberat efisiensi guys. Efisiensi oke. Alhamdulillah kita masih dapat banyak sekali apa jualan kita laku, customer kita banyak. Namun memang mungkin efisiensi dari yang dulu sampai dan sekarang tuh jauh berbeda ya teman-teman. Mungkin dulu kalau kita dari Bandung ke Jalan Ganesha mungkin atau ke Gasibu gitu ya. Kalau kita naik taksi mungkin 50.000. Sekarang mungkin kalau di ojol gitu ya, ya cukup mungkin 17.000. Kalau teman-teman perhatikan di Bandung atau di Jakarta, kadang tuh harga ojol baik sama ojol car nggak boleh sebut merek ya. Itu mirip teman-teman, coba deh perhatiin. Disitulah, tapi kalau udah jarak jauh mungkin lebih mahal yang mobil gitu ya, mungkin ya. Betul. Jadi itulah namanya efisiensi, kita dipaksa untuk melakukan bisnis dengan resource yang lebih sedikit tapi dengan hasil yang Yang serupa lah, tetap mirip 11-12 lah gitu ya. Disitulah mungkin tantangan buat pebisnis zaman sekarang ya. Itu sangat-sangat menantang. Bahkan mungkin kita sepanjang ini belum pernah layoff dan sekarang bisa jadi kalau kita nggak bisa bertahan tuh ada yang tidak dilanjutkan kontraknya gitu ya, mungkin 5% gitu ya. Tapi emang luar biasa tantangannya dan mau nggak mau harus kita ambil. Nanti pasti ada tawaran buat melanjutkannya, mau masuk ke grup kita yang lain ataupun melanjutkan atau mungkin geser, bahkan ada ahli-ahli IT yang kita ajak, bro gimana kalau bantuin kita di sales marketingnya, kenapa? Memang bisnis itu jualan guys, itu jadi salah satu trik atau tips kita di era zaman sekarang, kita menambah armada jualan kita malah. betul, betul. Gimana kalau dikit tantangannya setahun terakhir? Kalau dikit sama ya, kalau kita ngerasain, kita besarnya di mobile apps. Jadi, kita dari 2008 waktu kita akhirnya waktu itu dapat salah satu mentor yang akhirnya jadi angel investor kita. Salah satu, push-nya dia adalah gimana caranya jadi spesialis. Spesialis apa gitu, karena waktu itu kita palu gada banget, kita lulusan informatika semua, kita bisa ngoding apa aja, kita bisa ngoding Flash, bisa ngoding .NET, Java, segala macem, back end, front end, waktu itu belum SOAP gitu ya, belum ada API kali ya, belum Ya, ada REST API tahun itu. betul. Jadi palu gada banget. Terus kita diminta, oke kalian harus bisa fokus spesialisasi. Dan waktu itu kita milih tahun 2011, fokusnya adalah mobile apps. Dan ya alhamdulillah mobile apps ini benar-benar booming. Waktu itu saya juga cari-cari paper, bikin market research segala macam. Itu pertama kali kita ngelakuin market research. Waktu itu nemuin salah satu grafik yang bilang bahwa by 2014 itu jumlah penjualan handphone itu akan jauh-jauh melebihi jualan PC. Tahun 2008, 2009 masih PC lebih banyak dibandingkan handphone. Tapi by tahun 2014, 2015 handphone akan berkali-kali lipat. Dan ternyata benar. Dan gara-gara paper itu kita langsung decide tahun 2011 kita bilang oke, kita jadi spesialis mobile apps. Alhamdulillah benar. Berawal dari kita bikin eksperimen, bikin aplikasi kecil di Play Store without any expectation siapa yang download. Ternyata yang download adalah diaspora Indonesia yang ada di luar, di Singapura, di Jepang. Mereka identify, kok ini ada developer Indonesia bikin di Play Store atau di App Store gitu. Akhirnya mereka download, kasih tahu teman-temannya, downloadnya nambah. By 2013 kita di-download sama kayaknya 1 juta 2 juta orang lah ya waktu itu. Nah itu tahun awal-awal. Nah pas kesini kita perlu pivot. Kenapa? Karena mobile apps sudah banyak banget. Kalau teman-teman tahu mobile apps mungkin lihat di Play Store tiap hari ada mobile apps baru. Bahkan statistiknya kalau nggak salah ada 700 juta sampai 2 miliar aplikasi yang ada di Play Store dan App Store. Jadi banyak banget kompetitornya kan. Kalau kompetitor udah banyak kayak gitu, masih masih kira-kira masih menarik nggak buat main? Perlu lebih spesialisasi lagi, perlu lebih punya diferensiasi, karena kalau nggak kita jadi developer yang bikin untuk aplikasi yang ada di red ocean ya, jadi banyak banget komputer. Nah ini kita lagi transisi nih, transisi barunya apa? Kita tahun 2022 sempat transisi ke cloud, karena waktu itu apa namanya, customer kita itu yang tadinya bikin aplikasi sama kita, terus datanya tambah banyak kan. Bayangin Gojek misalnya, Gojek juga pernah jadi klien kita. Itu misalnya dia sekali sekali
sekali download, sekali request transaksi gitu kan, berapa byte data yang ditransfer ke server kayak gitu. Nah, data-data itu makin banyak sehingga akhirnya butuh infrastructure, butuh data analytics, butuh machine learning, dan itu di-provide sama cloud service. Dan akhirnya kita partnership sama Google, kita jualan Google Cloud. Jadi itu pivot kita tahun 2020 awal. Nah, tahun 2024 ada pivot lagi, which is yang tadi kita bahas, AI Waduh, AI. gitu. Dan sekarang Wah. kayaknya kalau software company nggak pakai AI itu kayak siapa lo gitu ya. Kayak gitu. Software company konvensional. Software konvensional gitu. Jadi sekarang challenge terbesar kita adalah gimana caranya kita punya portofolio lebih banyak di AI, yang memang kita punya banyak portofolio di mobile apps, big names yang pernah kita bikinin kayak belanja.com, tiket.com, terus juga ada beberapa startup yang dulu besar tapi akhirnya juga shutdown, itu juga pernah kita bantuin. Dan ya sekarang kita perlu bantuin a new kind of solution. Itu kayaknya challenge. Luar biasa. Jadi panjang ya ceritanya. Apapun ceritanya ujungnya adalah customer dan solution. Customer solution fit itulah yang akan menjadi usaha atau startup kita ya teman-teman. Betul. Dan tadi mungkin bicara ya segala macam, di belakang kita ada tempat pizza yang terkenal namanya Pinocchio. Iya, di situ betul. ada Zuckerberg makan pizza di sana. Iya. Ting itu dia gambar pizzanya. Jadi Zuckerberg itu kan juga drop out-nya Harvard ya. Oh iya, dari sini. Jadi kalau teman-teman nonton sosial media itu ada ceritanya dia tahun pertama, tahun kedua itu sebenarnya lagi bantuin kakak kelasnya ya. Siapa? Winklevoss bersaudara. Ya. Winklevoss brother gitu masalah. Terus ada Bill Gates juga makan di situ. Bill Gates juga ada fotonya di situ. Drop out Harvard juga ya? Atau emang itu saya lupa. Kayak daerah-daerah sini ya? Kayaknya lupa sih saya. Tapi akhirnya kalau nggak salah ini Zuckerberg tuh jadi S1 Harvard kehormatan deh. S1 kehormatan Harvard. Beberapa tahun terakhir saya lihat ininya postingannya. Wah, S1 akhirnya beliau. Jadi nggak lulus tapi dilulusin ya? Honoris causa S1. Ya, luar biasa. Gitu. Ya gitu teman-teman, memang perjalanan kita, saya sama seperti Mas Ray, kita maksudnya Sering Vision dulu apa lu dan sekarang mulai fokus ya. Memang harus fokus supaya kita bisa terus ya. Jangan khawatir ada ribuan kue lainnya. Tentu saja buat teman-teman kita, bareng-bareng di ekosistem kita saling kolaborasi. BTW kita nggak coding lah, aneh ya? Nah, udah lama sih. Oh, tapi ada satu yang menarik, Jeff. Apa tuh? Jadi selama saya 2 tahun di sini, selama 2 tahun di sini lebih banyak codingnya dibanding 5 tahun terakhir saya di Gids. Kembali ke deh. Padahal program saya bukan informatik. Jadi saya lulusan informatik. Programnya? Saya programnya MBA. Oh iya, Master Business Administration. Tapi 12 SKS saya tuh tentang programming. Jadi STEM MBA. Gitu. Jadi dan fokusnya bukan codingnya, memang kita diajarin buat coding. Codingnya sekarang udah bisa macam-macam, bisa pakai Gemini, pakai Copilot segala macam ya. Tapi gimana caranya ngajarin MBA ini mungkin bisa ngobrol sama developer. Tapi juga sekarang bukan ngobrol sama developer lagi. Developernya mulai tergantikan sama prom engineering. Makanya buat teman-teman yang di IT, di tech startup, juga mulai harus aware ya sama keberadaan AI ini, karena bisnis leader itu juga sekarang udah bisa ngoding sendiri. Tadi 12 SKS saya belajar gimana caranya merintah AI buat bisa ngoding. Dan banyak teman-teman saya habis lulus bantuin startup bukan sebagai coder, tapi sebagai product manager, sebagai business leadernya. Tapi mereka udah punya kemampuan untuk bikin prototype pakai AI. So itu luar biasa sih. Itu keren banget. Dan tidurnya masih bisa 4-5 jam guys. Ada ya sebagian yang teman yang saya kenal tidurnya 2-3 jam. Nah itu. Tapi harus tetap sehat ya. Tiduran sehat adalah berapa? 5-6 jam. Wah, kata kita. Saya masih pengen bisa jalan-jalan sama anak. Nah, itu dia. Tetap sehat, tetap semangat. Ada pesan tidak buat teman-teman di Indonesia? Ya, buat teman-teman di Indonesia ini momen-momen yang pivotal ya, buat terutama yang di teknologi, karena kita lagi masuk ke wave baru, wave AI ini. Kita belum tahu apakah ini beneran long term trend atau cuma hype, tapi kemungkinan sih long term trend ya, Udah mulai harus bersiap,
Dan tapi tetap semangat, justru dengan adanya AI kita bisa lebih cepat eksperimen, kita lebih cepat tadi jadi disiplin entrepreneurs. Kita bisa ngobrol sama customer, besok bikin fitur dan kita langsung ketemu sama customer lagi, dan kita bisa eksperimen secepat mungkin dengan adanya AI. Jadi hopefully, teman-teman yang di startup Bandung atau teman-teman nanti yang ikut MIT RIP ngerti how to create innovation, Yes, kurang dan lebih. Bill Aulet sendiri ya sebagai yang buat bukunya sudah punya tools AI-nya yang biasanya kita kalau ngerjain manual mungkin 3 sampai 6 bulan untuk bikin suatu riset bisnis sampai jalan, Betul. 24 step itu, ini bisa dalam waktu 90 menit. Luar biasa. Ya secepatnya teman-teman, dan ya mudah-mudahan kita semua tetap semangat, semangat berimpact, semangat nyenengin customer ya tentunya ya. Dan semangat jadi apa nih saya giggers apa ya gig ekonomi itu bahasanya, pejuang digital apapun namanya guys. Oke, sekian dari kita Setara Bandung, dari Sharing Vision, Dari Gates. sampai jumpa lagi, bye bye.